Subhanahu wa ta'ala zat yang Maha Ghafur. Salawat berakikan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik ikhwatal iman yang bukan Allah, alhamdulillah pada subuh pagi ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh aktivitas, seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan kelak senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bekal untuk kita menjalani kehidupan yang hakiki yaitu di akhirat nanti, dan semoga Allah berkenan mempertemukan kita, menghimpun kita bersama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik, kita lanjutkan pembahasan 2 pekan lalu. Dulu masih seputar sebetulnya ini tema kaitan dengan mengenal lebih dekat ulama as-salafus salih. Bagaimana biografi beliau, salah satunya Al-Imam Asy-Syafi'i sudah kita jelaskan, dan beliaulah yang pertama kali membagi di kalangan ulama atau yang sangat terkenal membagi bid'ah kepada 2 bagian. Jadi bukan ulama mutaakhirun tapi ulama as-salafus salih, tentu dengan segala perangkat keilmuan yang diakui oleh dunia, oleh ulama dunia dari Masyriq hingga Maghrib ya. Bukan hanya zaman sekarang, di zamannya beliau sendiri. Bahkan Imam Ahmad mengatakan Asy-Syafi'i kasyamsi fil alam wa qad dawalil abdan. Fahal fihi min iwad. Syafi'i itu tak ubahnya ibarat matahari di muka bumi ini. Artinya hanya satu-satunya, tidak ada 2 dan 3-nya gitu. Ini luar biasa kata beliau. Dan umpama obat yang paling mujarab, enggak akan ada lagi gantinya kata beliau. Saking apanya? Saking luar biasanya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimallahu ta'ala rahmatal abrar. Jadi ketika kita mengucapkan hal seperti ini bukan ta'assub, bukan pengkultusan. Imam Ahmad sendiri, ulama ahli hadis mengatakan seperti itu. Yang tak lain beliau adalah muridnya sendiri. Ya tentu saja beliau juga Al-Imam Asy-Syafi'i menyandarkan hujahnya dari diantaranya qaul Imam Sayyidina Umar bin Khattab dalam masalah salat tarawih. Beliau mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Itu dalam Fathul Bari dibahas panjang lebar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, inilah sebaik-baik bid'ah katanya. Kalau kita renungkan sejenak saja, apalagi kalau ulama sudah dibahas. Bagaimana salat tarawih? Antum perhatikan saja. Pertama Rasulullah melaksanakan salat tarawih di akhir malam, dari jam setelah pertengahan malam ke atas. Sepakat ulama, dan itu hanya 3 malam. Karena semakin bertambah banyak, akhirnya beliau tidak keluar lagi. Ternyata setelah beliau klarifikasi kepada para sahabat bahwa beliau tidak keluar bukan karena memang tidak dilaksanakan salat tarawih oleh beliau, akan tapi khasyatan an tufrad alaikum, khasyitu an tufrad alaikum. Kata Nabi, aku khawatir kalian semangat seperti ini nanti difardukan, turun ayat lalu difardukan nih salat tarawih kepada kalian, dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Dan apa yang disampaikan Nabi terbukti. Jangankan dari pertengahan malam ke atas, pada Isya saja sekarang yang ditarik oleh Sayyidina Umar banyak yang tidak kuat ya. Paling malam pertama sampai malam ketiga di beberapa kampung ya, di beberapa daerah, di beberapa masjid begitu. Nah itu jadi dari setelah pertengahan malam jam 2, jam 3 begitu. Lalu kemudian masing-masing akhirnya para sahabat melaksanakan sholat tarawih di masjid dengan sekian banyak imam. Ini sengaja kita ulang-ulang supaya kita selalu ingat gitu. Jadi jangan asal ponis terhadap satu amalan yang kita sendiri belum mengecek and recheck gitu. Siapa yang mengatakan ini? Gitu. Nah itu ya. Jadi terus dilaksanakan sampai Rasulullah wafat masih tetap seperti itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq diangkat jadi khalifah yang pertama, sama masih seperti itu salat tarawihnya di malam hari. Kemudian maksudnya setelah pertengahan malam ke atas, dan itu pun ada banyak imam di sana. Ada 1 imam, 2 makmum, 1 imam, sekian makmum begitu. Jadi ramai di Masjid Nabawi itu. Setelah beliau wafat, Sayyidina Umar diangkat jadi khalifah. Disitulah begitu tiba bulan Ramadan, beliau memanggil Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Bahwa menurut beliau tidak elok nih kalau satu masjid kok banyak imamnya. Akhirnya disatu imamkanlah. Beliau ditunjuk. Kemudian semenjak saat itu, lalu ditarik waktunya. Dalam tanda kutip ya, yang asalnya setelah pertengahan malam ditarik kepada Isya langsung setelah ba'diyah Isya. Nah kata ulama ini salah satu kebidahannya gitu. Namun karena bid'ah, Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi,
Nah, jadi tarik itu pada Isya. Yang kedua ditentukan 20 rakaat, itu beliau yang menentukan. Yang berijtihad dan menentukan 20 rakaat beliau. Nah, jadi itu ada dua hal ya salah satunya. Nah sekarang, antum realitanya sering kami ajak ataupun untuk mengecek yang dicek di Mekah dan Madinah. Sampai saat ini 20 rakaat yang dilaksanakan, yang tetap kalau Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua, coba perhatikan, setiap 10 malam terakhir itu mesti ada salat qiyamul lail. Kalau dilandaskan kepada Nabi kapan sampai akhir Ramadan di masjid? Kan tidak hanya 3 malam kok. Ini coba dibuka itu. Ini yang gampang-gampang ponis gitu ya. Coba antum cek. Tidak ada dalam satu hadis pun Nabi melaksanakan qiyamul lail setelah, dalam artian di 10 hari terakhir. Lah di Mekah Madinah sampai saat 10 hari terakhir. Tapi kan no problem, tidak ada komen dari ulama-ulama yang memang faham, memahami seperti ini. Nah, itu ijtihadnya para ulama, ya sudah. Kalau memang mengatakan setiap yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah, ya bid'ahkan itu. Nah itu. Sampai sekarang dilaksanakan 10 hari tadi jam 1 malam itu. Dari jam 1 yang rukunya panjang, lama gitu, sujudnya lama. Nah, kemudian doa khatmil Quran di setiap malam terakhir itu malam 27 bulan Ramadan. Lama sekali itu setelah ruku'. Kapan Nabi melakukan itu? Wong Nabi sampai 3 malam saja kok. Setelah itu tidak keluar lagi di kediaman beliau sendiri sholatnya. Jadi kalau ya ini akan panjang gitu. Karena baru kemarin kami mendapat belum lama lah ada WA gitu yang mempertanyakan kalau dibolehkan ada bid'ah hasanah, katanya Kiai, apa enggak memungkinkan ini jadi mudah untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik? Jawabannya simpel, yang ngaji makanya gitu kan. Makanya itu kenapa ulama-ulama kita harus mengatakan ngaji harus bersanad, punya guru harus bersanad, karena mereka tidak mungkin membuat sesuatu yang di luar ini gurunya, yang sudah dijelaskan, dibahas oleh gurunya. Oh bid'ah hasanah itu begini, ini loh batasannya, ini loh hujahnya gitu. Jadi tidak akan serampangan ya, karena Nabi sendiri mengatakan man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Ada ma laysa minhu-nya, harus digarisbawahi ini ma laysa minhu-nya. Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu, artinya mengada atau melakukan sesuatu yang tidak berkaitan urusan kami ya. Man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang melakukan sesuatu dalam urusan agama kami, ini membuat syarat baru nih, ma laysa minhu, yang tidak termasuk bagian dari urusan kami. Jadi yang tidak termasuk dari bagian urusan kami, yang tidak ada balik dalil umumnya ataupun khususnya, maka itulah fahuwa rad, yang tertolak. Artinya selama masih ada kaitannya dengan dalil umum atau khusus, maka tidak boleh dikatakan perkara itu bid'ah. Karena Nabi mengatakan ma laysa minhu. Ada catatan di situ. Ma laysa minhu fahuwa rad. Itu. Lalu kemudian kemarin sudah dibahas bahwa ulama usul fiqh, para ulama kita, para mujtahidun sepakat bahwa mereka beliau anhum ajma'in mendefinisikan sunnah itu, menjelaskan sunnah bukan hanya perbuatan Nabi, tapi af'aluhu aqwal, jadi aqwaluhu af'aluhu wa taqriratuhu wa sifatuhu. Yang masyhur itu aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu, atau boleh katakan qauluhu wa fi'luhu wa taqriruhu. Ucapan Nabi yaitu hadis-hadis Nabi, perbuatan Nabi, dan juga ketetapan Nabi alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada perbuatan Nabi, maka ada nggak dalam ucapannya? Tidak dalam ucapannya, maka ada nggak dalam keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan Nabi? Nah itulah yang harus kita pahami dengan baik, karena itu memang yang sudah dijelaskan oleh ulama sejak dahulu kala. Nah sehingga kesininya Imam Asy-Syafi'i di abad kedua beliau mengatakan al bid'atu bid'atani, karena memang dari hadisnya dalam riwayat Imam Muslim ya, setelah artinya Sayyidina Umar menyatakan itu juga dalam hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang melakukan sesuatu, memulai perbuatan yang baik ya, maka baginya pahala dan pahala dari orang-orang yang melakukan setelahnya, terus ngalir juga ya kepada dia, atau kepada yang pertama kali melakukan itu.
dengan tanpa mengurangi pahala orang melakukan setelahnya. Sebaliknya wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Nah, ini ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Walaupun ya ada di antara ulama memahami selain daripada ini, tapi yang kita pahami dipahami oleh ulama salafus saleh. Saya Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah, kemudian Imam Nawawi. Ya, kalau kita yang mengetahui biografi Imam An-Nawawi saja yang mensyarahi Sahih Muslim, rasa-rasanya ya sampai saat ini sulit mencari tandingan beliau gitu. Ya, kitab fikihnya saja Raudhut Thalibin 10 jilid tebal-tebal. Coba antum cek gitu. Kemudian syarah muhadzabnya saja 24 jilid, cetakan lebih lamanya 23 jilid. Belum manhajut tulabnya. Kalau sekarang mau karang profesor, dokter siapa? Itu mesti nukil dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Imam Nawawi itu sudah Masya Allah. Selain gelarnya Al-Hafidh, hafal 100.000 hadis lebih. Faqih, ahli fiqih. Ada orang itu kelebihannya di hadis, muhadis dia. Maka bisa jadi dalam fikih lemah. Kemudian ada faqih, ahli fikih, kurang dalam ilmu hadis. Tapi ada yang Allah berikan kelebihan dua-duanya, muhaddits wa faqih. Selain ahli hadis, pakar dalam ilmu hadis juga ahli fikih. Nah, itu untuk fikih itu harus paham usul fikihnya, Masya Allah. Masalah khilafiyahnya, ikhtilaf antar ulamanya. Ya, sampai isbatul adillahnya dari mana nih? Nah, itu Masya Allah. Imam Nawawi tidak diragukan dalam keilmuannya. Ya, sampai saat ini luar biasa. Kitabnya jarh juga. Dan beliau yang mengatakan wa fihi taksis qaul salam kullu bid'atin dhalalah. Dan dalam hadis inilah terdapat pembatasan jangkauan hadis kullu bid'atin dhalalah. Jadi kalau dalam syarah itu cetakan yang tahun 2000-an sekian itu, ya iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu dalam jilid ketiganya insyaallah dalam syarah itu. Lalu di jilid kelimanya lah itu ya dibahas oleh Imam Nawawi. Inilah hadis yang membatasi jangkauan hadis kullu bid'atin dhalalah. Jadi setiap bid'ah itu sesat dibatasi oleh hadis itu tadi. Ternyata ada man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Nah, dan itu ternyata realitanya begitu. Dan terbukti di Saudi sekarang, di Masjid Mekah, Madinah, ya banyak hal yang memang tidak dicontohkan Nabi. Mau berargumentasi bagaimanapun ya tetap tidak akan ngepas gitu. Ya, sudah jelas Mufti ditanya tentang hari apa namanya jadi negara itu semacam apa hari kemerdekaan itu dibolehkan untuk tasyakur sebagai rasa syukur. Nah, kita juga semua yang mengadakan maulid kan rasa syukur diutusnya Nabi Muhammad. Kemudian para ulama mengatakan itu juga wasilah sebagai sarana, peringatan maulid sarana untuk mendekatkan umat, mengingatkan umat kepada nabinya. Karena manusia ini makhluk khata wa nisyan. Contohlah kita saja tentang kemerdekaan. Kalau tidak diingatkan hari kemerdekaan dengan momen tertentu, lupalah dengan para pahlawan itu. Lupa tuh peristiwa-peristiwa itu. Pun demikian dengan Nabi kita bagaimana perjuangannya. Bahkan Allah yang menjelaskan dalam surat Hud ayat 120, ini harus selalu kita ingat. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nutsabbit bihi fu'adak. Semua Muhammad, kisah-kisah para nabi aku ceritakan kepadamu untuk meneguhkan hatimu Muhammad. Lah, kalau kisah nabi diceritakan oleh Allah untuk meneguhkan hati Muhammad, mengapa kita tidak itu? Ya. Artinya apatah lagi kita sangat lebih butuh lagi dengan kisahnya para nabi. Apalagi kisahnya Nabi kita SAW sebagai penutup para nabi. Yang ujiannya, tantangan, Masya Allah, semuanya sangat luar biasa. Nah itu ya. Kemudian juga kemarin ini panjang kalau supaya nyambung aja karena 2 pekanan kan ini. Mungkin ada yang tidak terbahas ya bisa lebih terbahas pada saat ini. Jadi begitu, kita nggak usah jauh-jauh. Kembali saja kalau dijadikan patokan haramain ya silakan dilihat di sana. Dari mulai Qiyamul Lail, Ikhram, artinya itu ijtihad, istinbat dari ulama. Atau ada yang istiqra. Ya kalau itu boleh, kenapa ulama-ulama kita yang as-salafus shalih yang dulu lebih dulu tidak boleh? Nah, termasuk pemahaman Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya. Jadi ada yang membatasi jangkauan. Kemudian juga lafaz kullu itu jelas dalam Al-Qur'an, dalam sunnah banyak yang menunjukkan bahwa tidak semua kullu itu menunjukkan jamak. Kullu jamak yang arti general itu semua. Tidak. Ternyata banyak yang mengatakan bahwa tidak setiap lafaz kullu itu mengandung arti secara keseluruhan.
Ya seperti yang sering kami sampaikan pada ayat tudammiru kulla syai', azab yang Allah turunkan, angin sor-sor itu yang sangat panas itu, yang membinasakan kaum Ad, ya kaum Nabi Saleh. Nah, makanya sekarang dari Madinah sudah dibuka sekarang dijadikan tempat wisata. Zaman kami masih tinggal di sana itu nggak boleh Pak, dilarang, ya ditutup itu. Nah sekarang oleh pemerintah sekarang dibuka, dijadikan tempat wisata, namanya Madinah Saleh, 400 km kurang lebih dari Madinah. Apa yang ada di sana? Itu gunung-gunung peninggalan daripada kaum Ad dan kaum Samud dulu. Dan yang dalam Al-Quran dijelaskan, wa yantahitu minal jibali buyuta, mereka menjadikan gunung-gunung itu dengan dipahat dijadikan apa? Rumah. Ini yang pernah ke sana, ada yang pernah ke sana? Masya Allah, profil bangunan itu kayaknya nyontek deh itu. Sekian ribu, Nabi kelima kan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi keempat, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi kelima ya. Bayangkan, itu bangunan tempat pertemuannya dari batu itu diukir bagaimana seluas itu, Masya Allah, indahnya luar biasa. Itu zaman dahulu ratusan ribu tahun. Nabi kelima, Nabi Saleh. Lalu kemudian diazab karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dengan angin sor-sor sekian hari sekian malam. Nah, padahal ayat menjelaskan, kata Allah, tudammiru kulla syai', azab tersebut menghancurkan segala sesuatu, semua yang ada, segala sesuatu yang ada. Tapi ternyata realitanya tidak semuanya. Buktinya gunung tidak hancur, termasuk syai', kan itu termasuk sesuatu itu. Nabi Saleh dan kaum yang beriman tidak hancur, tidak dibinasakan gitu. Padahal ayatnya tudammiru kulla syai', kalau tafsirkan keseluruhan berarti habis luluh lantak semua itu. Sama seperti perkataan orang Arab misalnya, kullu makkiyin muslimun, setiap orang Mekah itu muslim. Nah itu pasti muslim semua, itu kudu jama namanya, karena tidak boleh orang non muslim masuk Mekah. Tapi ketika ada mengatakan kullu makkiyin ghaniyun, semua orang Mekah itu kaya-kaya, maka cek realitanya ternyata juga yang biasa-biasa, yang miskin. Itu artinya kebanyakan orang Mekah kaya gitu. Bukan seluruhnya. Nah itu ya. Baik, kemudian juga ulama menegaskan dan menjelaskan dalam kaidah usul bahwa yang menunjukkan sesuatu itu haram, ini saya kalau nggak salah kemarin ya sudah sedikit dibahas, annalad yadul ala tahrim salah satu asya, bahwa yang menunjukkan kepada pengharaman sesuatu itu ada 3 hal dalam syariat kita ya. Itu dijelaskan oleh ulama-ulama usul. Ini bagiannya ulama usul ini ya. Apa yang pertama, an-nahyu, ada dengan tegas dan jelas dalam Al-Quran ataupun hadis ada lafaz ataupun nahyu, larangan di situ dengan la an-nahya. Contohnya wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina adalah la an-nahyi di sini. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, waliyadzubillah, mendekati saja nggak boleh apalagi melakukannya. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 32. Kemudian lafzut tahrim dengan jelas dan tegas oleh Allah dijelaskan dalam Al-Qur'an menggunakan kata tahrim. Contohnya hurrimat alaikumul maitatu, dari harrama yuharrimu tahriman, disigat majhulkan, hurrimat, diharamkan, alaikum, atas kalian, apa itu al-maitatu, bangkai. Jadi hurrimat, diharamkan, jelas dengan lafaz tahrim sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu ya. Kemudian yang ketiga, zamul fi'li wa ta'addu alaihi bil iqab, dicelaknya suatu perbuatan, suatu amalan lalu kemudian diancam dengan azab, dengan iqab, dengan sanksi dari Allah, dengan azab. Nah, jadi dengan 3 hal ini, pertama dengan tadi an-nahi, ada larangan di situ, kedua ada lafaz tahrim, ketiga ada celaan dari Allah atau dari Rasulnya alaihi wassalam tentang perbuatan tersebut, yakni yang diharamkan itu, dan ancaman dari Allah atau dari Rasulnya tentang perbuatan tersebut jika dilakukan. Seperti misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka dia tidak termasuk golongan kami. Nah ini, jadi al-ghish tidak boleh, haram dalam lepas itu. Nah, sementara kata ulama, wa tarku laysa wahidan min hadits salasa falyaqtadi tahrim, sementara
meninggalkannya Nabi atas suatu perbuatan, artinya tidak melakukannya Nabi atas suatu perbuatan, tidak termasuk dalam kategori ini. Tidak ada. Misalnya atarku, bahwa Nabi ketika meninggalkan sesuatu maka itu menunjukkan haram atau bid'ah, tidak ada. Dan itu sepakati oleh para ulama usul. Karena nanti ada bab tark. Nah, kemarin sudah dibahas beberapa hadis bahwa Nabi meninggalkan beberapa hal dalam hadis sahih. Di antaranya Nabi tidak merenovasi Ka'bah padahal sanggup dan mampu, karena khawatir menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Mekah karena baru masuk Islam. Itu khawatir membuat kegaduhan. Nabi tidak melakukan. Kemudian kasus makan apa itu? Dob itu, panggang kadal gurun itu, ya. Ketika Nabi akan menyantap, tiba-tiba ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, itu adalah panggang kadal gurun ya Rasulullah." Nabi langsung menahan diri dan tidak jadi itu menyantap dob itu. Lalu kata Khalid bin Walid, "Haramun ya Rasulullah, apakah ini haram ya Rasulullah?" "Oh tidak," kata Nabi, "hanya di daerah saya tidak dikenal ini, sehingga saya merasa agak jijik gitu." Nah, lalu kata Sayyidina Khalid, "Maka fajsarartuhu, maka saya ambil aja langsung. Fa'akaltuhu wan nabi yanzur," katanya. Langsung saya ambil, saya makan dan Nabi melihat saya, memandang saya. Nah, berarti Nabi meninggalkan itu bukan berarti hal itu adalah haram, tapi ternyata di daerah beliau di Madinah kurang tidak dikenal. Artinya karena kebiasaan penduduk Madinah tidak menyantap itu. Nah, ada kasus seperti itu. Kemudian banyak lagi yang lainnya. Contoh tarawih, Nabi tidak keluar tarawih, meninggalkan adanya tarawih berjamaah di masjid, karena ternyata setelah Nabi klarifikasi, bukan tidak disyariatkan, tapi saya khawatir ini dipardukan oleh Allah atas kalian tidak mampu. Jadi kekhawatiran. Ya, termasuk siwak juga. Ya, Nabi tidak memerintahkan untuk karena khawatir tidak memfardukan, karena khawatir menyulitkan. Nah, kemudian juga yang kedua, ini kaidah amahnya yang oleh ulama-ulama usul kita dijelaskan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Nabi lakukan untuk kalian, yang Nabi perintahkan atas kalian, maka lakukanlah. Dan apa yang Nabi larang atas kalian, maka cegahlah. Nah, di sini tidak ada kata-kata walam yakul ma taraktuhu. Dalam firman Allah, ya, apa yang aku tinggalkan, apa yang Nabi tinggalkan itu. Walam yakul ma tarakahu fantahu anhu. Dan apa yang Nabi Muhammad tinggalkan, maka cegahlah. Tidak ada. Jadi fatarku la yufidu tahrim, maka meninggalkannya Nabi atas sesuatu itu tidak otomatis menunjukkan sesuatu haram. Karena ayatnya jelas dalam surat Al-Hasyr ayat 7 itu, "Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Nabi perintahkan kepada kalian, lakukanlah. Dan apa yang Nabi larang atas kalian, maka cegahlah. Kemudian yang berikutnya dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, ini Masya Allah, ya, Imam Bahawi, Imam Ibn Hibban, apa hadisnya? "Ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum wa ma nahtukum wa ma nahaytum anhu fajtanibuh." Ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan kepada kalian, ya. Jadi apa yang aku perintahkan atas kalian, fa'tu minhu masata'tum, maka lakukanlah. Jadi apa yang aku lakukan tersebut sekemampuan kalian. Wa ma nahitukum anhu, dan apa yang aku larang atas kalian, atas sesuatu yang aku larang tadi, fajtanibu, maka jauhilah sesuatu yang aku larang tadi itu. Lalu kemudian kata ulama, walam yakul ma taraktuhu fajtanibu, Nabi tidak mengatakan apa yang aku tinggalkan maka jauhi. Nah, padahal banyak yang Nabi tinggalkan ternyata tidak haram. Artinya Nabi tidak pernah mengatakan ma taraktuhu, apa yang aku tinggalkan, ya, apa yang tidak aku lakukan. Nah, tapi yang dikatakan Nabi, wa ma nahaitukum anhu, dan apa yang aku larang maka jauhilah. Nah, maka fakai pada tarku ala tahrim, maka bagaimana mungkin meninggalkannya Nabi, tidak melakukannya Nabi atas sesuatu kok tiba-tiba diponis haram gitu, atau diponis bid'ah, nanti dulu. Nah, sementara para usuliyun arrafu as-sunnata, mendefinisikan sunnah, memperkenalkan sunnah, ya, mendefinisikan sunnah itu dengan seperti yang sudah dibahas tadi, ay fi'luhu wa qauluhu wa taqriruhu. Jadi perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dan keputusan-keputusan Nabi. Walam yaqulu wa tarkuhu, dan mereka tidak ada satu ulama usul pun yang mendefinisikan, ya, as-salafus saleh, tidak ada ulama salafus saleh. Dan apa yang ditinggalkan Nabi tidak termasuk sunnah itu.
ya, yang ditinggalkan Nabi. Justru yang dilakukan Nabi, yang dikatakan Nabi, yang diucapkan Nabi, dan juga yang ditetapkan Nabi. Nah, karena watarkuhu dan dalil tarak itu laisa bidalilin, bukan termasuk dalil. Kemudian juga sudah dibahas tadi ya, dan pekan lalu bahwa at-tarku di situ ya, ada beberapa kasus ya yang sudah dibahas kemarin, bahwa Nabi tidak melakukan sesuatu itu ternyata tidak menunjukkan sesuatu itu haram. Nah, kemudian hujah-hujah yang lain, hadis-hadis yang lain, mari kita simak. Di antaranya ini yang menunjukkan hal itu banyak, tapi kita poin-poinnya sajalah. Di antaranya hadis yang sangat terkenal, artinya yang familiar lah, sering disampaikan oleh para guru kita, dan kita mungkin sudah banyak yang hafal juga ya. Ini hadis riwayat Imam Daruqutni, Imam Bazzar, Imam Hakim, dan disahihkan juga oleh Imam Zahabi ya. Bahkan Imam Al-Haythami mengatakan dalam Majma' Az-Zawaid, apa kata beliau? Warijaluhu thuqat, para perawinya orang-orang terpercaya. Apa hadisnya? Ma qala alaihi salatu wassalam, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun, apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran, dalam kitab sucinya, maka itu adalah halal. Nah, wa ma harramallahu, dan apa saja yang Allah haramkan dalam kitabnya, fahuwa haramun, maka itu jelas haram. Wa ma sakata anhu, lanjutkan hadis ini, wa ma sakata anhu, dan apa yang didiamkan oleh Allah. Jadi Allah tidak bahas ya, tidak jelaskan dengan detail tidak dijelaskan di situ, fahuwa afun, maka itu termasuk dispensasi kalau bahasa sekarang, termasuk pengampunan dari Allah. Yang Allah biarkan, yang Allah diamkan, nah itu termasuk dispensasi, pengampunan dari Allah. Faqbalu minallahi afiyatahu, kata Nabi, maka terimalah dispensasi dari Allah itu, terimalah pengampunan dari Allah itu. Aneh sombong kali kalau untuk menolak gitu. Allah memberitakan, terimalah, kata Allah, ini harus sahih, terimalah pengampunan dari Allah itu. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an, maka sungguh Allah tidak lupa sesuatu, enggak ada, karena bukan sifat Allah. Dan Allah munazzah'an dzalik, Allah maha suci Allah atas sifat lupa ya. Allah tidak mungkin melupakan sesuatu untuk umatnya, karena Allah bukan pelupa, dan Allah tidak melupa atas sesuatu itu. Kemudian Nabi membacakan ayat yang termaktub dalam surat Maryam itu, wa ma kana rabbuka nasiya, sungguh Allah itu bukan seorang pelupa. Apa bukan pelupa? Jangan katakan seorang, astagfirullah ya. Allah itu tidak pelupa. Jadi bukan sifat Allah yang namanya lupa. Jadi sesuatu yang didiamkan oleh Allah, maka itu tidak otomatis dikatakan haram, tapi itu justru afun katanya. Kemudian dalam hadis yang tadi saya sampaikan ya, dan dalam redaksi yang lain, idza amartukum bi amrin, kalau tadi kan ma amartukum bihi, pakai ma amartukum bihi. Hadis yang lain, idza amartukum bi amrin, apabila aku memberitakan kalian dengan suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah perintah tersebut sekemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an amrin, dan jika aku larang kalian atas suatu urusan, satu perkara, fajtanibuhu, maka jauhilah perkara tersebut. Walam yakul idza taraktu syai'an, dan dalam hadis ini pun Nabi tidak mengatakan jika aku tinggalkan sesuatu maka jauhilah, tidak, tapi manahaitukum, jelas larangannya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu kemudian hadis yang tadi ya, ini menunjukkan bahwa bahwa bid'ah itu terbagi kemudian dua, seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu terbagi dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madzmumatun. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Ma wafaqal sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnata fahuwa madzmumun. Beliau menjelaskan pokoknya segala sesuatu yang baru, bid'ah itu sesuatu yang baru, namun selaras dengan as-sunnah, tidak berseberangan, tidak bertentangan, tidak menabrak as-sunnah, maka itu yang terpuji. Nah, terbukti sekarang ya di Saudi, di mana ini yang dikatakan Imam Syafi'i jelas sekali terbukti. Namun segala sesuatu yang baru namun berseberangan dengan as-sunnah, bertabrakan dengan as-sunnah, ya, bertentangan, menyelisih as-sunnah, maka itulah bid'ah yang tercela, alias dhalalah. Nah, itu yang kullu dhalalatin finnar. Nah, sementara
ini umat banyak yang kurang begitu tahu, bukan begitu banyak yang awam tentang sosok-sosok ulama salafus saleh. Atau jangan, kalau mungkin di awal-awal abad pertama, kedua, ketiga, ya yang kesini-kesini aja yang diakui oleh ulama dunia lah, yang sampai saat ini kita menjadikan rujukan. Semisal kami sering menyampaikan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari itu sampai 14 jilid cetakan lama, itu siapa beliau? Hafal 300.000 hadis dan beliau mendukung peringatan Maulid Nabi. Kemudian Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala hafal 200.000 hadis. Tadribur Rawi sampai saat ini dalam mustalah hadis itu, dalam ilmu hadis dijadikan rujukan itu. Asbah wa nadhairnya, kitab Ad-Durrul Mansurnya, tafsir 10 jilid. Masya Allah, siapa beliau? Bagaimana beliau bisa sampai derajat itu? Coba kita baca biografinya supaya kita mikir-mikir itu loh. Setidaknya kalaupun kita berseberangan, oh ya saya megang ini, ternyata ada juga yang bolehkan, Masya Allah. Jangan-jangan yang mengharamkan ini itu membedakan ada unsur politiknya, kan begitu. Bacalah sejarah di negara tersebut, bagaimana bisa muncul ini begini-begini, haram ini haram itu gitu. Tidak bisa tidak. Kan dulu di Mesir pernah dikuasai Syiah juga, ya. Alhamdulillah kembali ke pangkuan sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, terus Iran dulu negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba lihat versi. Itu Imam Ghazali dari mana? Imam Ahmad bin Hanbal kan bukan orang Arab. Imam Abu Hanifah bukan orang Arab. Dari mana? Kan kawasan Persia sana. Ya, sekarang berapa persen di Iran Ahlus Sunnahnya? Jadi jangan, oh mana mungkin dikuasai ini kalau begini-begini. Itu alasan yang tidak mendasar, yang kurang pas gitu. Karena bisa jadi kan, sekarang di Saudi aja berubah sekarang, kebijakannya berubah. Tidak sedikit kan di sana yang bagaimana berurusan dengan pemerintah dan sebagainya. Ya kayak kemarin heboh tuh Halloween, masuk konser-konser masuk, kan berubah berarti kebijakannya. Oh dulu kami waktu di sana bagaimana? Orang ngelihat matanya nggak ada lagi dalamannya, nggak bisa di sana. Toko ketika azan masih buka, oh sikat, tutup, denda goromah itu sudah. Nah sekarang di Jeddah ada yang lagi, mohon maaf astagfirullahaladzim ya, melakukan sesuatu yang dulu tidak ada, dilarang, yang larangnya yang ditangkap. Antum coba tanya di sana. Nah ini berubah berarti. Allahul musta'an. Ya artinya yang positif ya kita dukung, yang memang jelas amar ma'ruf munkar itu kita dukung. Tapi sesuatu yang khilafiyah, yang memang ulama banyak membolehkan, jangan pernah, itu hanya akan meretakkan ukhuwah, hanya akan merobek ukhuwah saja. Nanti siapa yang senang? Ya orang yang tidak senang dengan kaum muslimin lah. Ya. Ini kepentingan kami sebetulnya itu ingin merekatkan gitu sekemampuan mungkin, paling tidak yang belum terkontaminasi gitu. Ya, supaya paham bagaimana sih syariat sebetulnya dulu itu. Makanya kenapa menuntut ilmu tidak seperti ada yang mengatakan antum 2 menit saja sudah paham tentang tauhid, tentang akidah. Coba tanya ulama dulu, nggak ada ulama 2 menit bisa ahli. Ya kecuali paham untuk ekstrim gitu, untuk mengonis orang begini begitu itu. Orang belasan tahun masih banyak kekurangannya kok. Nah itu ya. Jadi jangan sampai ya dengan begitu mudah diserap. Kita perasaan dari kecil di pesantren, tapi sampai saat ini merasa ya Allah belum apa-apa gitu. Nah maka kita ayo kembali kita pahami bagaimana sih ulama as-salafus saleh itu dulu sampai ada ikhtilaf 4 mazhab itu, dan tidak ada masalah. Nah, hanya kesini-sini kan kenapa orang kalau ada yang kunut kamu jangan kunut, karena itu bid'ah. Lah dulu Imam Abu Hanifah, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau tidak kunut, tapi gurunya Imam Syafi'i kunut. Apa pernah? Coba berikan satu kaul saja yang mencela Imam Syafi'i hanya karena gurunya kunut. Coba kul hatu burhanakum, mana? Nggak ada. Jadi begitu. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, gurunya berbeda. Imam Malik kunutnya setelah baca surat, ya sebelum ruku baca kunut. Imam Syafi'i merubah tuh, padahal 16 tahun berguru di Imam Malik. Maka kalau ulama Imam Syafi'i awalnya bermadzhab Maliki karena beliau berguru kepada Imam Malik. Artinya sepanjang 16 tahun berguru di Madinah, ya beliau kunutnya ngikutin beliau. Begitu beliau menjadi mujtahid mutlak, dirubah oleh beliau kunutnya setelah ruku. Tidak pernah mencela guru saya salah itu, fatwanya enggak ada. Makanya kalau ada
dialog antara mereka dalam kitab-kitab, qaulukum fi hadza, masih bahasanya ajib. Pernyataan antum dalam masa ini begini-begini, dalilnya kami begini-begini. Enggak ada, antum ahli bid'ah enggak ada. Dan itu sudah selesai mestinya di kurun salafus saleh itu sudah perbedaan-perbedaan itu sudah Masya Allah. Dan dulu coba kita pelajari itu di kurun misalnya siapa abad ke-4 ke-5 ya, ke-4 ke-5 yang semarak tuh ya di zaman Al-Malik Al-Muzaffar misalnya, besar-besaran maulid itu, mana ada ulama yang menentang sampai keras begitu. Sampai abad ke-5 ke-6 baru ke sini luar biasa. Artinya perbedaan itu satu keniscayaan ada, tapi bagaimana menyikapi perbedaan. Dan kita kedepankan juga ukhuwah, karena orang berijtihad pasti dengan segala keilmuannya ya, bukan sembarangan. Kita lihat aja sosok-sosok itu. Nah sekarang kan tidak, ini bak nggak melihat lagi itu siapa dulu yang mengatakan itu. Sementara kalau kita mencari misalnya ini begini berseberangan dengan gurunya, marah karena merasa gurunya dilecehkan. Dia tidak sadar kalau guru-guru umat seluruh dunia yang mayoritas ini dilecehkan juga sebetulnya gitu kan, kalau mau lari ke sana. Nah ini ikhwah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ulama salafus saleh, aku belajar adab 20 tahun, menuntut ilmu hanya 10 tahun. Ada lagi kata mengatakan kami 10 tahun menuntut ilmu, 2 tahun fokus di ilmunya, 8 tahun khidmahnya, adabnya. Andai saya, kalau bahasa kita sekarang, andai waktu bisa diulang, maka seluruhnya aku pakai khidmah sajalah sudah, belajar adab saja sudah. Itu. Nah ini kekurangan di situ kita sekarang barangkali ya. Nah kemudian ini dibahas juga mengenai man sanad lisan sunatan hasanatan fal ajru biha. Tadi hadis yang disampaikan itu dalam Sahih Muslim. Ya, kemudian Imam Nasai juga meriwayatkan itu, Imam Ahmad juga, kemudian Ibnu Majah juga meriwayatkan hal yang sama. Maka Imam Nawawi mengatakan fihi al-hatsu 'alal ibtida. Jadi lebih lengkapnya lagi nanti bisa dirujuk dalam syarah Sahih Muslim. Maka dalam hadis itu ada anjuran untuk memulai perbuatan yang baik bil khairat. Kemudian juga memulai perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, kemudian wa tahdzir min al-abatil wal mustaqbahat, dan juga peringatan keras, ancaman dari kebatilan-kebatilan dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah lalu kemudian kata Imam Nawawi wa fi takhsis qaul Rasulullah kullu bid'atin dhalalah, dan dalam hadis itulah terdapat pembatasan jangkauan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara baru itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat, dibatasi jangkauan oleh hadis tadi. Wa anal murad, dan yang dimaksud bihi dengan hadis tersebut kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah itu ay al muhdatsat al batilah, yaitu perkara-perkara baru yang batil, wal bid'ah al madmumah, dan perbuatan bid'ah yang tercela. Nah itu ya yang dijelaskan oleh beliau. Nah, kita tahu beliau punya kitab tentang bahasa ya, tentang lugat, tentang Masya Allah. Imam Nawawi kurang apa, coba lihat kitab-kitabnya ya, paling tidak kita menghormati beliau ya. Luar biasa kitab-kitab yang disusun oleh beliau itu Masya Allah ya. Dan tentunya masih banyak lagi hujah-hujah atau dalil-dalil yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian baik di kurun tabi'in ya, jelas kurun sahabat, tabi'in dan tabi'in yang karena waktu insyaallah nanti to be continued lah insyaallah. Yang jelas kita ini mensuri tadi Nabi alaihi wasallam kemarin kan baru berlalu ya, berapa 2 pekan yang lalu atau 1 pekan yang lalu, 1 bulan yang luar biasa ya, bulan yang dulunya tidak dikenal. Di awal kemunculan Islam tidak dikenal ikhwah, namun kapan itu dikenal? Bulan Rabiul Awal itu, setelah dilahirkan Nabi SAW, menjadi luar biasa karena sosok yang sangat luar biasa, khairul anbiya wal mursalin, khairul khalqi alal itlaq, paling baiknya makhluk ya, sebaik-baiknya Nabi dan Rasul dilahirkan pada bulan tersebut. Kemarin belum lama kan Imam Sudais, Imam Masjidil Haram itu di bulan Rabiul Awal, viral itu kan, membahas masalah kelahiran Nabi dan menyampaikan madah ya, itu qasidah yang memang biasa dibacakan oleh para ahli maulid dari Zaid bin Thabit ya, Masya Allah, yang mungkin antum sudah hafal itu, lam tara qatu'ain itu ya, Masya Allah, yang biasa dibaca sebelum qasidah itu, qamarun dan sebagainya itu, dan sebelum itu dibaca itu. Jadi ka'annaka khuliqta kama tasya, itu seakan-akan engkau diciptakan sekehendakmu katanya, sesukamu. Itu kan madah yang Masya Allah luar biasa
Coba itu viral itu. Nah, kita maka penting kenapa para ulama ya di mana-mana lah sampai saat ini baik yang menerima peringatan Maulid ataupun yang menolak peringatan Maulid Nabi, ternyata diam-diam juga di mana-mana mengadakan kajian-kajian sirah nabawiyah. Hanya nama saja yang berbeda. Ada tabligh akbar, kajian sunnah, kajian apa sirah nabawiyah gitu. Ada peringatan Maulid Nabi, isinya sama juga. Cuma yang Maulid Nabi dibacakan bahasa Arab. Itu sirah itu. Hanya yang berbahasa Arab, dari mulai kelahirannya, kemudian bagaimana perjuangan, bagaimana akhlaknya, masya Allah, sifat-sifatnya. Lalu ditambah dengan tausiah, sebelumnya dengan zikir, dan dulu hadisnya sudah kami sampaikan riwayat Imam Nasai, riwayat Bukhari, bagaimana sahabat kumpul-kumpul mensyukuri anugerah hidayah dari Allah, anugerah hidayah Islam, dan mensyukuri diutusnya Nabi SAW. Karena apa yang dibawa oleh Nabi itu anugerah yang luar biasa. Dan apa kata Nabi? Hadisnya masih ingat barangkali ya. Ma'ajlasakum qalu jalasna Allah azza wajal wa nashkuru ala mahallil Islam wa ala man alaina bik. Sampai kata Nabi, Allahumma ajlaskum ila dzalik, demi Allah kalian berani bersumpah enggak bahwa tidak ada yang menyebabkan kalian kumpul di sini kecuali untuk itu. Yani berdoa kepada Allah, berzikir, memuji Allah, mensyukuri anugerah Allah atas hidayah Islam yang telah diberikan kepada kalian, dan juga diutusnya aku Nabi Muhammad sebagai Rasul kepada kalian. Mereka bersumpah, qalu Allahumma ajlasna, demi Allah ya Rasulullah kami bersumpah tidak ada yang membuat kami duduk-duduk saat ini kecuali untuk itu. Karena duduk-duduk mereka saat itu bukan waktu menjelang sholat ya, makanya Nabi bertanya gitu. Apa kata Nabi? Ama inni lam astakhlibkum tuhmatan lakum. Sebetulnya kata Nabi, aku minta kalian bersumpah demi Allah itu bukan aku tidak menuduh kalian macam-macam, enggak. Wa innam atani Jibril alaihissalam, akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku, fa akhbar wa akhbaroni bi anna Allah yubahi bikumul malaikata, bahwa Allah saat ini sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam An-Nasai. Ya, tiba-tiba Nabi keluar itu dari kediamannya, keluar langsung masjid kan. Kok sahabat lagi pada ngumpul? Ngapain kalian, kata Nabi? Riwayat dari Sayyidina Muawiyah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan ini. Ngapain? Kami sedang berdoa kepada Allah ya Rasulullah, dan mensyukuri anugerah hidayah Islam dan diutusnya engkau kepada kami. Demi Allah kalian berani bersumpah tidak kalian duduk kecuali itu, demi Allah ya Rasulullah, hanya untuk itu. Nah, ini kata Nabi itu tadi. Sebetulnya saya minta kalian bersumpah itu bukan karena saya menuduh macam-macam, tapi baru saja Jibril datang kepada aku, katanya. Coba direnungkan hadis ini. Ya, duduk-duduk zikir. Ya, peringatan Maulid kan begitu yang benar. Kalau ada yang oknum, saya pernah ada diskusi, tapi begini, oh itu kalau oknum jangan dimasukkan dong. Nah, ini antum suka terjebak dengan oknum gitu. Oknum di mana saja, dalam aliran, dalam agama saja ada. Yang mengataskan Islam, yang mengatasnamakan Islam pada bukan Islam juga ada. Ya, apa perbuatannya gitu. Jangan terjebak dengan itu. Itu kewajiban semuanya untuk mengingatkan kalau ada yang mungkarat, ya, perbuatan kemungkaran dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita yang aktif mengaji bisa juga menyampaikan kepada anak istri kita tentang bagaimana sirah nabawiyah, akhlak Nabi, yang sebetulnya ini adalah materi sirah ya yang kita bahas, tapi ini berkaitan ya insyaallah karena ada hal penting sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal ini, maka kami perlu membahasnya. Jadi jadilah kita guru-guru yang paling tidak untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Karena Nabi diutus juga, kita kan banyak taunya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, katanya. Padahal dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam hadis sahih, innama bu'istu mu'allima. Sampai riwayat Imam Muslim itu. Riwayat Muslim ada innama bu'istu mu'allima, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Maka jadilah guru yang baik, sehingga kata Sayyidina Muawiyah, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana minhu. Riwayat yang lain pakai qat, sama sekali kata Sayyidina Muawiyah bin Hakam, aku tidak pernah melihat seorang guru baik sebelum kanjeng Nabi Muhammad ataupun setelahnya yang lebih mulia, lebih baik daripada beliau. Dalam riwayat yang lain tidak pernah aku melihat kekasaran, keindahan Nabi, enggak pernah. Nah, makanya beliau mengatakan innama bu'istu mu'allima, hanya jadilah guru yang baik. Kemudian apa? Ini yang menjadi motivasi kita untuk menjadi seorang guru, ya walaupun untuk anak-anak kita ya, minimal untuk karib kerabat kita. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan ini hadis sahih, innallaha qala alaihi salatu wassalam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin
Wa hatta an-namlata fi hujriha wal huta fil bahr la yusallun ala ma'andimin nasi al khaira, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya hingga ikan yang ada di lautan, semuanya memohonkan keselamatan, memohonkan ampunan kepada Allah. Ada berdoa memohonkan keselamatan dan ampunan untuk para pengajar manusia dalam hal kebaikan, untuk para guru. Bayangkan. Maka anugerah apa lagi nih yang maka kami sering menyampaikan ketika misal mengisi orasi ilmiah ataupun apa di hadapan atau para asatidz atau para guru, kami sampaikan, ingat baik-baik, guru itu antara profesi dan tugas suci. Maka kalau antum ingin lebih mantap keikhlasannya dan perjuangan yang tidak mudah loyo, tinggalkan itu profesi. Apa itu profesi? Ganti tugas suci. Maka dibandingkan antara guru, profesi dan tugas suci, ambil tugas suci. Kalau ini kita yakini, kita mantap sebagai tugas suci, insya Allah kita tidak akan loyo, tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena panas itu. Nah, paham ini, walaupun nanti syarat-syarat guru itu kan yang bagus, yang memang diharapkan itu harus mempunyai 5 karakter, 5 sifat, 5 hal. Yang pertama al-ikhlas, kedua at-taqwa, ketiga al-ilm, keempat al-hilm, kemudian terakhir al-istisy'ar bil mas'uliyah. Itu seorang guru harus memiliki itu. Keikhlasan, ikhlas terbagi 2, nanti ada ikhlas abror, ikhlas muqarrabin, pembahasan insyaallah karena waktu nanti mungkin waktu yang akan datang. Kemudian kedua takwa, ketiga ilm, pengetahuan kita tentang keguruan, tentang bagaimana metodologi, ya, bahwa at-tariqatu ahammu minal madah, metode itu lebih baik daripada materi. Nah ini penting, jadi metode lebih baik dari materi. Sehebat apapun materinya, metode pengajian kurang baik ya tidak akan sampai. Ya, maka cara itu lebih penting daripada materi. Wal mudarrisu ahammu minat tariqah, dan gurunya sendiri lebih penting daripada metode, daripada cara. Ada yang lebih tinggi, wa ruhul mudarrisi ahammu minal mudarrisi nafsi. Jiwa guru itu lebih penting daripada gurunya itu sendiri. Pembahasan ini luar biasa panjang. Nah, kemudian nanti al-hilm, sifat hilm di atas sabar. Kalau sabar masih ada ngamuk-ngamuk yang marah-marah. Kalau hilm itu susah untuk marah gitu. Nah, ini mestinya itu yang dimiliki. Tapi paling tidak sebagai manusia biasa kita berupaya ke arah sana. Nah, terakhir keempat sifat yang luar biasa ini tidak akan banyak artinya maknanya tanpa yang terakhir ini. Apa itu? Ini bagi seorang guru, al-istisy'ar bil mas'uliyah. Memiliki rasa tanggung jawab. Antum sehebat apapun, gelar berderet sepanjang apapun, sebagai seorang guru tidak memiliki sifat yang terakhir, jangan harapkan itu. Proses KBM, kegiatan belajar mengajar, pencetakan kader dalam untuk bisa maksimal, tidak mungkin. Maka jangan pernah lari dari tanggung jawab. Al-istisy'ar bil mas'uliyah. Ini. Itu panjang bahasannya tentunya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan kepada Allah untuk dipertemukan, dan saya diberikan kemudahan untuk nanti menyampaikan hal ini. Tentu dari guru-guru yang lain mungkin banyak yang menyampaikan, tapi setidaknya ada saling. Ya mungkin ada yang dulu tidak tersampaikan, atau yang paling tidak yang sudah tersampaikan disampaikan untuk memperkuat lagi ingatan kita. Kalaupun ada yang sudah membahas. Nanti bagaimana untuk karakter selanjutnya? Itu dalam artinya sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nanti bagaimana metode pengajaran yang efektif berdasarkan sirah, ya, dari apa yang kita pelajari dari Nabi SAW, sehingga sukses luar biasa mencetak kader di kalangan sahabatnya, sahabat mencetak kader dari kalangan tabi'in, tabi'in kepada tabi'in terus. Ada 5 sifat juga. Apa itu? Tunggu waktu yang tepat nanti, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dan diberikan kemudahan untuk membahasnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, yang saya pribadi mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.